Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa, salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Afa Ani dari kelas 9 Ibrahim. Saya akan sedikit tertutup dengan judul Dapatkah kalian meniru perilaku rumput? Semuanya tahu Ahmad bin Yosef Panda? Kalau anak sastra yang ikut kubas sastra mungkin tahu ya, dia adalah pembuat puisi. Yang paling terkenal itu adalah Sembayang Rumputan yang dibawakan oleh Mbak Konita kemarin. Di sini saya akan bahas gimana rumputan dibuat oleh Yosi Hervanda sebagai sebagai sesuatu yang sangat patut untuk kita tiru. Enggak semuanya saya bahas, cuma beberapa kalimat. Yang pertama adalah kalimat walau kau bungkam suara adan, walau kau busur rumah-rumah Tuhan, aku rumputan takkan berhenti sembahyang. Maksudnya, kita sebagai manusia, meskipun suatu saat nanti nggak ada lagi suara adzan, para muadzin udah dimusnahkan, masjid-masjid dihancurkan, aula ini pun udah nggak ada. Tapi kita sebagai seorang muslim harus mencari tempat yang paling baik untuk beribadah kepada Allah. Seperti rumputan itu mengatakan, walaupun kau bukan suara adzan, walaupun kau busur rumah-rumah Tuhan, dia nggak akan pernah berhenti sembahyang. Kita harus meniru sikap ini. Yang kedua adalah topan menyapu luas padang, tubuhku bergoyang-goyang, tetapi tetap teguh dalam sembahyang. Ini menunjukkan kalau kita beribadah, apapun yang terjadi, teruskan ibadahnya. Seperti salah satu cerita sahabat Nabi bernama Abad bin Bashir. Dia dan temannya bernama Ammar bin Yasir ditugaskan untuk menjaga tempat bermalam di salah satu bukit dalam perang Zakur Roqi. Dia berjaga, Abad memiliki giliran terlebih dahulu. Ia pada malam harinya sholat tahajud dengan membaca surat Yasin dengan suara yang amat memilukan. Tapi tanpa dia ketahui ada seorang penyusup masuk dan penyusup itu memanah tubuh Abad. Tapi Abad tidak bergeming, ia tetap meneruskan bacaannya dengan bacaan yang sangat memilukan. Bahkan hingga 3 anak panah menusuk badannya, dia tidak berhenti melakukan sholat tahajud. Hingga sholatnya selesai, Abad merangkak menuju Ammar bin Yasir. Ia lalu membangunkan Ammar. Ammar bertanya, kenapa kau tidak membangunkan dari anak panah pertama, wahai Abad? Aku tidak mungkin menghentikan sholatku gara-gara sebuah anak panah menancap di tubuhku. Subhanallah, itu merupakan salah satu sikap yang harus kita tiru. Meskipun Abad sangat amat kesakitan, ia tidak menghentikan sholatnya. Yang ketiga adalah walau kau tebang aku akan tumbuh sebagai rumput baru, walau kau bakar daun-daunku akan bersemi melebihi dulu. Maksudnya, kita sebagai manusia, walaupun kita tuh pasti punya kekurangan ya, kita sering berjalan, kamu itu kan gendut, kamu itu kan pendek, kamu itu kan itu, kamu ini. Walaupun kita diajak kayak gitu, kita harus bisa bangkit lagi
Yang ketiga adalah poin selanjutnya adalah pada kambing dan kerbau daun-daun hijau dipersembahkan. Maksudnya rumput itu kan kayak kita nggak peduli ya sama rumput di tanah, kita injak-injak nggak penting, tapi rumput memiliki manfaat yang luar biasa. Kalau rumput memberikan makan kepada kambing dan kerbau secara cuma-cuma, kecuali di tanah orang ya, itu harus kita dulu. Yang selanjutnya, di bumi terendah aku berada, tetapi zikirku menggetarkan jagat raya. Kita mungkin sering dipandang remeh sama orang-orang, sering nggak diperhatiin, tapi karena kita sering berzikir kepada Allah, sering beribadah kepada Allah, insya Allah Allah akan beri kemudahan kita melanjutkan hidup kita dan mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang terakhir, aku merupakan kekasih Tuhan. Seluruh gerakku adalah sembahyang. Ini bukan maksudnya seluruh kita harus sholat terus, tapi usahakan setiap gerakan kita adalah sembahyang. Contohnya senyum kita kan termasuk ibadah kepada Allah. Terus bersedekah. Jangan gerak tubuh kita itu hanya dilakukan untuk maksiat, karena itu malah mengundang dosa. Sebelumnya saya punya sebuah kata-kata dari Khalil Gibran, kata kayak yang bagus. Bunyinya, saya lebih suka menjadi seorang pemimpin di antara mereka yang hina dengan visi yang direalisasikan daripada menjadi tuan di antara mereka yang tidak memiliki impian dan keinginan. Pikiran kita adalah spons dan hati kita adalah sungai. Bukankah aneh? Kebanyakan dari kita lebih suka menghisap daripada mengalir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan.